kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Yohana Krosina Mangumoki dengan NIM 2501064455 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu Agnes Dwi Wardina sebagai guru kelas 1. Nah, di sini untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti. Jadi saya ingin mewawancarai beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama ini, kenapa sih Ibu kok tertarik jadi guru sekolah dasar? Karena nggak banyak loh orang tertarik jadi guru sekolah dasar. Oke, terima kasih Yana. Iya. Saya tertarik menjadi guru sekolah dasar itu karena dulu waktu SD saya tuh diajar oleh seorang guru, seorang ibu yang sabar, yang telaten mengajari saya, mulai dari belajar membaca, menulis, berhitung itu sangat telaten dan sabar. Itu yang menjadi contoh dan menjadi inspirasi saya ingin menjadi guru seperti ibu guru SD saya. Berapa lama kurang lebih jadi guru kelas? Saya sudah 28 tahun mengajar pertama. Ya, sudah senior. Nah, bagaimana sih perbedaan dalam mendidik karakter siswa dengan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa? Perbedaan mendidik karakter dan mendidik ilmu pengetahuan kepada siswa itu perbedaannya. Kalau karakter itu kita lebih membentuk kepribadian siswa, terutama sikap, moral, nilai-nilai dan perilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau untuk ilmu pengetahuan itu kita menanamkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan akademis, misalnya matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan pelajaran yang lain. Apa metode atau pendekatan yang Ibu gunakan untuk membentuk karakter siswa di dalam kelas? Saya menggunakan metode atau cara mendidik karakter murid-murid saya itu melalui keteladanan atau contoh, melalui pembiasaan, nasihat, juga refleksi, serta pengalaman-pengalaman di dalam kehidupan sehari-hari. Kan pasti ya Bu ya, ada siswa yang karakternya tuh agak menyimpang. Nah, Ibu gimana sih caranya ngadepin karakter siswa yang agak menyimpang itu? Untuk menghadapi karakter siswa yang agak menyimpang, saya biasanya mengajak murid saya itu untuk berdiskusi secara tersendiri. Saya ajak ngobrol. Mungkin dia itu punya keinginan seperti apa, berbeda dengan temannya, juga dengan komunikasi dengan orang tuanya. Seperti itu. Oke. Saya mau izin bertanya lagi. Nah, seberapa penting sih peran orang tua dalam membentuk karakter siswa? Peran orang tua dalam membentuk karakter siswa itu sangat penting, atau orang tua itu sebagai peran utama dalam pembentukan karakter siswa. Sikap orang tua di rumah kan anak lebih banyak tinggal di rumah, waktu tinggal di rumah, jadi pasti karakter itu akan berpengaruh dari sikap orang tua. Lalu tantangan terkait pemberian nilai antara orang tua dan sekolah yang berbeda, apa tantangannya? Karena kan pada orang tua mengajarkan A, sekolah mengajarkan B. Tantangannya biasanya kalau guru itu memberikan nilai kan ada aturan sekolah atau ada standarnya, sedangkan kalau orang tua kadang mempunyai standar yang berbeda dengan yang di sekolah. Jadi untuk jalan tengahnya ya kita lebih banyak berdiskusi dengan orang tua untuk menyamakan persepsi tentang penilaian. Seperti itu. Lalu apa sih? Karena kan zaman sudah semakin canggih,
ada media sosial dan teknologi, bahkan anak SD pun sekarang udah pada pegang HP. Nah, apa pengaruh media sosial dan teknologi tadi terhadap karakter siswa sekolah dasar? Pengaruh teknologi terhadap karakter siswa SD ya. Yang jelas ada dua pengaruh. Yang pertama itu pengaruh positif, misalnya akses informasi lebih luas, jadi anak-anak lebih mudah untuk belajar, untuk mencari pengetahuan yang baru karena aksesnya lebih mudah. Terus kreativitas anak juga akan lebih berkembang karena bisa membuat bermacam-macam kreativitas karena sudah ada panduan dari teknologi yang lebih mudah. Komunikasi dan keterampilan sosial juga akan lebih mudah karena lebih canggih sekarang ini. Kalau pengaruh negatifnya itu lebih banyak anak-anak sekarang itu untuk interaksi sosialnya itu menurun. Jadi kadang tidak peduli dengan teman di sekelilingnya, lebih asik dengan dirinya sendiri. Berarti kayak introvert gitu ya? Betul. Terus lebih rentan untuk meniru perilaku yang buruk, misalnya yang sedang viral saat ini pasti itu akan lebih cepat itu anak-anak ditiru. Terus ketergantungan dan kecanduan gadget juga itu pengaruh negatifnya seperti itu. Nah, karena kan zaman tadi semakin canggih ya, pasti karena ibu udah 28 tahun jadi guru. Nah, apa sih perbedaan perilaku siswa dari generasi dulu sama sekarang? Karena dari zaman tadi udah kelihatan gitu. Oke, perbedaan perilaku siswa zaman dulu sama sekarang ya. Yang pertama untuk gaya belajar. Kalau gaya belajar anak pada zaman dulu itu lebih patuh belajar dari buku dan dari guru sebagai sumber utamanya. Tetapi kalau zaman sekarang itu anak-anak lebih aktif mencari informasi lewat internet. Kadang betul enggak ya informasi dari guru saya itu jadi dicari di internet. Kadang kita belum memberikan materi, anak-anak sudah lebih dahulu mencari dari internet. Seperti itu untuk gaya belajar. Sedangkan untuk interaksi sosial, kalau anak zaman dahulu itu lebih sering bermain dengan teman-teman langsung. Banyak kan dulu permainan tradisional, ada petak umpet, gerobak sodor dan lain-lain. Sedangkan siswa sekarang itu lebih banyak bermain lewat gadget, handphone, tidak mengenal permainan tradisional. Ada sih beberapa, tapi lebih banyak bermain dengan gadget, lebih tertarik. Iya, soalnya bagi mereka gadget kayak lebih menarik. menantang. Iya, seperti itu. Lalu karena ibu kan udah mengajar, ada nggak momen dimana ibu merasa gagal dalam mendidik karakter siswa? Pasti ada sih, ada selalu. Kadang kita sudah setiap hari mengingatkan, memberi teladan juga, tetapi kadang ada aja siswa yang berulah menyimpang itu ada. Kadang ya kita merasa sedih, tapi kita yakin, kita percaya kalau kita sering mengingatkan, sering mengajak ngobrol, anak itu sering dirangkul, pasti nanti juga akan berubah. Seperti itu. Nah, apa harapan ibu terhadap siswa-siswi yang pernah dididiknya dalam hal karakter? Dan kayak contoh, harap anak ini tuh nanti sukses besar, ketika sudah besar sukses selalu masih ingat sama saya, terus menanamkan nilai-nilai yang sudah saya ajarkan kayak gitu. Ya, harapan saya ya terhadap murid-murid saya, ya apapun yang pernah saya tanamkan dalam diri mereka, semoga tetap diingat sampai nanti dia dewasa. Bahkan kadang ada murid yang sudah bekerja itu tidak main ke sekolah, terus ingat ibu dulu kalau saya salah ibu gini, seperti itu. Kadang itu ya, malah ternyata diingat, berarti kan pendidikan yang saya berikan, karakter yang saya contohkan itu benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan sehari murid-murid. Ya, berarti ini kalau saya tarik kesimpulan dari keseluruhannya tadi, kalau karakter itu bisa dididik sama guru.
perbedaannya tuh sebenarnya dari generasi ke generasi itu cukup jauh ya. Terutama dari yang dulu guru itu merupakan sumber utama anak informasi. Kalau sekarang kadang-kadang pun murid juga nggak percaya sama gurunya, bahkan lebih percaya sama AI, sama Google. Lalu sekarang juga anak-anak saya lihat, kalau di sini sih saya lihat tadi masih ada lari-lari main-mainan gitu, tapi ada juga yang masih introvert murung. Ini pertanyaan sampingnya aja ya. Ibu dulu pas waktu sekarang kan jadi guru kelas. Nah, apa sih karakter yang pernah ditanam di dalam kelas, kayak karakter perilaku tepat waktu, tanggung jawab, itu apa yang ibu memberi? Yang diberikan kepada siswa. Oke. Kalau saya sih lebih menekankan itu untuk anak-anak untuk memberi salam. Oh iya. Ucapkan selamat pagi, selamat siang, terima kasih, minta maaf, minta tolong. Ini ibunya ngajar di SDK Santo Yusuf Surabaya. Cukup sekian ya ibu, terima kasih banyak. Sama. Sudah meluangkan waktu untuk tugasnya. Sama-sama. Sukses selalu.